Monggo, Mas. Monggo. Monggo. Yang dari Banjarnegara yang mana? Pokoknya Badran melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Tidak bisa untuk banyak ini, jadi mohon maaf tadi kami terpaksa meninggalkan agak lama dari para tamu, anak-anak semua. Ini harusnya saya manggil apa? Anak-anak, apa adik-adik, apa saudara-saudara? Anak-anak kemauan di sini kami anggap sebagai anak kami sendiri. Kan berkisah pulau tepanten malih menika ingkang menawi kaca tinggal dereng gantos menika Pak Sabdelangit. Kula kanca linggihipun ingkang menyiapkan sesaji. Menika anak-anak kula sedaya lan kula matur nuwun sanget dening panjenengan sedaya kersa minangkani dawuh Ki Ageng Taruk piyambak. Ngaten rumiyin badhe nyuwun prisa saking pundi kemawon nggih menika saking Banjarnegara sampun rawuh saking Jakarta. Sebelumnya saya sampaikan secara dulu, perkenalkan saya ditugaskan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat yang udah tadi Ibu sampaikan di pangapunten kadang pangkat niku
sesuai dengan jenjangnya Bu ya. Karena aku sebagai Juru yang paling sepuh, makanya beliau sinuwun 12 dulu di Juru Taruh, Ki Ageng Taruh niku leluhur yang bisa nurun ke rojo tanah bojo. Jadi apapun biarpun jenengan muda, macam bahasa muda ini kesannya kepengen muda terus ngotot Pak Bu nih. Tapi nak usia nggak usah dihitung aja ya dia, nggak usah dia, amin amin. Tapi dalam prosesi saya perjalanan jadi juru kunci itu ya luar biasa Bapak Ibu. Saya ini uripe tenggene kubur. Saya itu selama 25 tahun. Saya itu angkatan 95 ya. Jadi sampai sekarang kan 25 tahun. Seperempat abad. Tapi aku yakin aku dekat sama leluhur gitu. Niat saya kan niat baik. Tidak ada tujuan yang lain saja. Saya kepengen tabarukan kados panjenengan sedulur gitu ya. Jadi tidak ada ini belah-belah. Aku nak ditanya tamu-tamu, Mbak Juru apa ada? Enggak, aku di sini cuma ya ngabdi sama Mbak Tamu, gitu aja. Nanti kalau merasa aku masih keturunan, jadi merasa sombong gitu ya. Ya keturunan kan gitu. Jadi dalam konsep ini masalah sejarah kita kembalikan pada zaman leluhur aja. Beliau Ki Ageng Taruh ini adalah wali kan itu. Makanya aku belajar di situ ya Pak, karena aku jadi juru kunci itu dinasti Bu. Turun temurun dari keturunan saya. Jadi saya belajar di saat aku masih diparingi yuswa gitu, paling umur yang masih bisa berjuang ya saya manfaatkan untuk perjuangan kan gitu. Saya kembalikan lagi tadi nama dari keraton kekancingan atau gadat pangkat gitu. Ini aku betul penting. Tapi asli nama saya Priyo Hastono. Terus panjenengan sinuwun maringi istilahipun kesane kangge ikatan pekerjaan saya. Dikasih nama Kanjeng Raden Aryo Temenggu, KRAD, Kanjeng Raden Aryo Temenggu Hastono Adinagoro kan gitu. Ya karena sudah Bupati Aryo, saya ya Bupati Aryo, jadi jenjangnya sudah punya wilayah provinsi kan gitu. Tapi bagi saya ya tidak ada apa-apa. Yang penting aku sing pengen Mbah Taruh itu aja ya Bu ya. Jenengan aku pengen beli boleh Pak Pri itu aja udah ketemu. Selalu ada. Karena apa? Saya sendiri kakaknya itu di sama Mbah Taruh gitu ya. Jadi sampai kapan pergi ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya niat kita bisa pisuanan sungkem sama beliau leluhur kita gitu ya. Mudahan apa hajat panjenengan sedoyo mendapatkan suatu berkah, amin Allahumma amin. Ya, kita kembali ke sejarah ini sedikit ya biar nyun sewu jamaah anu di Sabtu Langit kan biar sedikit nanti yang terjemah lagi kan beliau di Sabtu Langit gitu ya. Jadi panjenengan pun Ki Ageng Joko Taruh itu adalah putra dari Syekh Maulana Maribi. Kalau Syekh Maulana Maribi itu masih zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjuangan itu Ki Ageng atau Joko Taruh tadi, alhamdulillah diberi karomah dening Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Saged nyunting bidadari. Nah, asmanipun sinten? Dewi Nawang Wulan. Tadi Ki Sabtu ngendika ampun keng sendang telaga bidadari. Apapun tempat itu nggih. Niku keramat nggih. Artinya keramat itu tanah perdikan, tanah milik keraton. Jadi tidak bisa diapa-apa, tidak bisa. Sementing diselamatkan ya saya. Nah, oleh sebab itu Ki Ageng Joko Taruh dengan Dewi Nawang Wulan menurunkan putra satu Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih didhawuh dening putra Brawijaya ingkang asma Raden Mas Bondan Kejawan. Ngoten nggih. Ada putra Ki Getas Pendowo, Nyai Nerang, Nyai Wonosobo. Baru Ki Ageng Tas Pendowo gak ada putra Bagus Sogun Ki Ageng Selo. Nah misalkan nyun sewu Bu Ki Sabtu Langit, misalnya si Abdurrahman atau apa itu nyun sewu nyentuhnya kalau kita salah alamat ya salah gitu aja ya. Makanya nanti jadi dijelaskan sama Ki Sabtu Langit teman-teman secara detail. Jadi kita kembalinya pada leluhur gitu ya. Jadi kita ngirim sesuatu salah alamat ya salah kan nonton ya. Nah, kita kembali ke Ki Ageng Selo tadi. Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nes, Pemanahan, Sutowijoyo, Hanyokrawati, Hanyokrokusumo, Sultan Agung. Barulah ada Keraton Solo
Kasunanan Surakarta, Kasultanan yaitu Ngayog Jakarta. Ngoten Pak Bu nggih. Niki sekelumit. Jadi alhamdulillah panjenengan sedaya saat ini di Pendopo Ki Ageng Tarub. Saya kasih tempat nyun sewu bisa ala kadarnya, tapi ini dulu ada kisah sejarah beliau Ki Ageng Tarub. Waktu untuk sarasian zaman dulu gitu ya. Makanya tanah ini saya bentuk lagi, saya bangun lagi ya sesuai dengan anulah dulunya tanah atau bumi ini keramat kita. Kita kembali pada sejarah tadi untuk memacu beliau Ki Ageng Tarub dulu dalam perjuangannya sampai dapat julukan arif dan bijaksana. Betul ya? Nah, dalam hal ini saya sendiri selalu dipantau nyun sewu Ki Sabtu Langit saat COVID ya, nyun sewu ya, COVID ini, pandemi ini, yang penting apa saya sampaikan pada istilahipun penderepipun Ki Sabtu Langit, yang penting mentaati istilahnya tata tertib yang ada di COVID saat ini kan itu, supaya kita itu betul-betul latihan nopo ya, belajar untuk wa ulil amri kan ngoten ya. Jadi kita kembali ning ngoten. Sepenting kula selaku juru kunci matur sanget Ki Sabtu Langit saged istilahipun sarasian dateng Pendopo ini, mudahan apa yang jadi hajat-hajat kula panjenengan sedaya mendapatkan berkah kanthi lantaran wasilahipun panjenenganipun Ki Ageng Tarub. Amin Allahumma amin. Barokah Al-Fatihah. Ini saya bingung mau bilang apa ini, menyapa sedulur-sedulur semua karena surprise sekali. Jadi sudah 3 kali ini terjadi surprise, kejutan yang luar biasa untuk saya, istri, anak-anak, keluarga semua, karena ini benar-benar di luar dugaan. Artinya ternyata masih banyak dulur-dulur yang mempunyai kepedulian untuk menelusuri atau napak tilas para leluhur. Ya, saya sampaikan pada dulur-dulur semua, pertama terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan tenaga, waktu, pikiran, biaya tentunya. Itu sebuah pengorbanan yang luar biasa sekali. Dan setiap pengorbanan yang panjenengan semua lakukan itu tentunya tidak akan ada yang sia-sia. Baik dalam hitungan nilai kearifan, kawicaksanan, maupun di mata Tuhan serta para leluhur. Jadi terima kasih sekali saya aturkan kepada sedulur-sedulur semua, bahkan ini yang paling jauh dari mana ya? Jakarta lagi. Jakarta ada beberapa mungkin ya. Nah, Mas. Kemudian yang dari Jawa Timur, Sidoarjo, Nganjuk, ya, Surabaya, Blitar, dan tentu saja di sekitar Jawa Tengah ini banyak sekali. Ini yang sungguh menjadikan saya itu merasa tersentuh, dan saya itu selalu memohon, saya selalu kemudian matur kepada para leluhur yang sedang kita sowan ini. Saya suwunke kabeh sedulur yang bisa rawuh saat ini maupun yang bisa nyengkuyung dari jauh itu diberikan kanugrahan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, ayom tentrem. Saya menikmati ayamnya ini, jadi memang ya kemarin saya taksir misalnya ada sekitar 40 sudah luar biasa, tapi ternyata mungkin ini kalau 60 mungkin lebih ya, mungkin 1 atau 2 kalau dihitung beneran. Ini sudah lebih banyak dari yang sewaktu di Imogiri ya. Di Imogiri itu sekitar 50. Dan ini tempatnya juga cukup sulit untuk diakses, tapi ternyata tidak menjadi penghalang sedulur-sedulur semua untuk mewujudkan niat untuk mengaturkan sembah bakti kepada para leluhur. Ini tadi memang saya sengaja untuk ke Sendang Widodari, Telaga Bidadari, dan saya sengaja tidak mengajak sedulur-sedulur semua untuk ke sana karena saya lihat ini pertama kalinya saya ke sana, dan saya lihat tempatnya cukup sulit untuk diakses, jadi harus off-road tadi itu. Mobilnya Mas Pandu sampai nyangkut-nyangkut ya. Nah ini saya
mesake kasihan dengan dulur-dulur kalau harus nanti di sana, apalagi yang dari jauh. Jadi saya ingin nanti dulur-dulur kumpul di sini saja, nanti bisa menyaksikan seperti apa kondisi dan lingkungan Sendang melalui video yang sudah kita edit nantinya, tentunya nanti akan kita tayangkan. Nah, kemudian saya akan sampaikan juga bagaimana jalan ceritanya sehingga tiba-tiba kami mengadakan acara di sini. Itu beberapa waktu yang lalu Eyang Ageng Tarub itu rawuh, kemudian beliau paring dawuh memberikan perintah supaya marak sowan kemari dan kabarilah sedulur-sedulurmu kabeh supaya bisa ikut napak tilas para leluhur. Dan syukur kalau nanti bisa seperti biasanya kita juga iuran untuk memberikan sedekah. Kita tentunya dalam kondisi yang juga tidak mudah ya saat ini pada saat kondisi pandemi. Tetapi kita tetap harus bisa membuktikan bahwa dalam kondisi apapun, situasi apapun juga kita tetap berguna untuk yang lain, terutama yang lebih patut, lebih membutuhkan bantuan kita. Nah, ini yang sedang akan kita buktikan juga nanti di sini. Kemudian saat itu Ki Ageng Tarub menyampaikan bahwa mengajak anak-anak semua, mengajak sedulur-sedulur semua, siapapun yang bisa berangkat, syukur bisa banyak. Dan tentu saja mempunyai jalan atau kisah masing-masing hingga sampai di sini. Tentunya ada cerita-cerita yang unik, penuh perjuangan, liku-liku sehingga bisa sampai di sini. Pasti masing-masing mempunyai cerita. Nah, pada saat itu Ki Ageng Tarub juga beliau itu selalu karena ada satu daharan yang beliau sukai atau gemari, itu berupa ketan iwak. Ini kita bisa tahu ada ketan iwak ini ya karena dari beliau langsung Eyang Ageng Tarub. Apakah benar seperti ini? Ya, terus ketan iwak napa? Sanes lemper nanging ketan. Atau semacam Dan nggak usah terlalu banyak bumbu, terus sapi kok anu? sapi. Itu kelihatan nggak? Sapi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada kami ini kan bukan satu halusinasi atau omong kosong. Karena ya ternyata memang setelah kita crosskan dengan Pak Astono di sini memang benar seperti ini. Biasa yang ini untuk acara-acara yang ritual khusus ya. Ini namanya ketan iwak. Nanti kalau misalnya ingin bertanya seperti apa bumbunya, nanti silahkan langsung ke istri saya. Kalau yang sudah berteman di Instagram nanti bisa DM bagaimana cara ini bumbunya atau bagaimana, monggo silahkan. Ini enak sekali, tapi beda rasanya dengan lemper. Beda sekali. Dan prosesnya lebih sederhana. Kemudian Eyang Nawang Wulan, istri Ki Ageng Tarub, itu beliau dawuh atau beliau mempunyai request atau permintaan untuk membawa bunga mawar yang ada tangkainya, ada daunnya, jadi tutup seperti ini ya. Dan warnanya cukup warna putih, tidak perlu yang warna-warna yang lain. Kemudian ini ada, beliau tidak menyebutkan jumlahnya, tapi kita biasa sudah memiliki hitungan yang mengandung filsafat ya, atau pengertian. Ini kita belinya 7. Ini wujud dari doa kita minta atau mohon nyuwun pitulungan atau pertolongan. Kemudian ada lagi masih request dari Eyang Nawang Wulan, itu beliau minta untuk dibawakan melati rinonte bawang sebungkul. Mungkin panjenengan belum pernah mendengar ya, ada yang belum pernah mendengar melati rinonte bawang sebungkul. Jadi bunga melati yang dirangkai pakai benang, kemudian ujungnya itu ada hiasan khusus. Jadi rangkaian itu seperti bawang sebungkul, itu satu bonggol yang isinya banyak. Ini ada contohnya. Kemudian di ujungnya ada bunga kantil. Terus kemudian Eyang Ageng Tarub juga menyarankan, karena saat itu kami bingung ini untuk dulur-dulur ini nanti kira-kira suguhan apa ya yang pantas lah. Waktu itu saya bingung. Nah, kebingungan belum usai, belum menemukan ide.
tiba-tiba Eyang Ageng Tarub ngendika gawakno wulu wetu. Wulu wetu itu semua hasil bumi. Ini ada pisang, kemudian ada ubi jalar, ada singkong, ada kacang tanah. Nah, wulu wetu kuwi ben kabeh mengko rezekine ya ben do melu banyu mili, ben do duwe pemetu. Jadi nanti monggo silahkan nanti ini dimakan, dijahar supaya ya istilah bawahnya itu ngalap berkah. Karena ini sudah beliau tentunya sudah ikut mendoakan kepada Gusti Kang Akarya Jagat supaya semua yang ikut makan ini nanti mendapatkan kanugrahan, mendapatkan ganjar rezekine, keselamatane. Nah ini ya, dulur-dulur ya. Ini namanya melati rinonte bawang sebungkul, yang disebut bawang sebungkul ini menyerupai bawang sebungkul ya. Jadi ini kita pesan itu sudah sejak kemarin, kalau enggak nanti mendadak nggak jadi. Terus ujungnya ini ada bunga kandung. Ini nanti kita letakkan, kita kalungkan ke biasa Suri Maidan dari Pasarian beliau, dan nanti ada di ruang khusus yang Dewi Nawangwulan. Kamar yang disediakan untuk Eyang Dewi Nawangwulan, jadi tidak ada makam di sini, tetapi berupa kamar khusus yang disediakan untuk beliau, dan kita akan menghapuskan sekar mawar sesuai dengan yang beliau minta. Ini mawar atau melati rinonce bawang sebungkul yang ini, kemudian yang ini mawar putih sesuai yang beliau minta. Kemudian kita juga beli dengan inisiatif kita sendiri berupa bunga setaman. Karena seperti biasanya kita kalau marak sowan ke leluhur, kita itu ziarah nyekar ya. Kalau tidak membawa apa-apa itu rasanya gimana? Masa kita membawa badan saja? Saya membayangkannya begini, kalau saya itu mengunjungi kakek nenek saya, kemudian saya juga hanya tangan kosong, nggak bawa cendera mata apapun, rasanya ya gimana? Padahal kita itu datang ingin supaya hati Eyang yang kita kunjungi itu juga senang. Nah makanya ini sebagai bentuk, monggo sambil dijahar saja, monggo. Cuman mohon maaf itunya gini, Monggo. jangan sampai menyampah. Nanti sampah bisa dikumpulkan. Itu ada oleh-oleh dari Mas Budi juga. Monggo kita ngobrol-ngobrol santai mawon. Yang inti tadi sudah disampaikan oleh Pak Astono. Nah, ini kita nanti akan sedikit membahas sesuatu yang sifatnya lebih metafisik. Monggo sambil bicara, sambil dimakan. Ngalap berkah. Ini tadi juga dia dari rumah saya enggak makan. Setelah sampai di sini saya baru mau makan. Ya kalau di rumah mungkin berkahnya belum diparingi, belum diberi. Waktu makan telo pendem, niatnya aku bukan makan telo pendem, tapi aku berniat mengubur semua yang buruk, semua penyakit, kesialan, rasa yang negatif, pikiran yang tidak positif, semua dipendam. Ini juga menjawab pada kesempatan ini, sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang melalui, baik pertanyaan yang diajukan melalui blog saya Sabda Langit WordPress maupun dari YouTube Surya KKS, karena banyak pertanyaan dari dulu sampai sekarang itu sering ada minta minta petunjuk untuk menelusuri jejak para leluhur yang benar sesuai dengan urutan. Ini kalau kita memulai fase dari setelah Majapahit supaya lebih mudah ya. Setelah Majapahit itu kan ada kisah dari Prabu Brawijaya V yang kemudian beliau mempunyai, yang dalam sejarah itu dikenal tiga putra ya. Yang pertama itu sebenarnya putra beliau itu tapi yang populer dalam sejarah dan benar-benar menorehkan sejarah untuk Majapahit zaman anyar. Itu pertama kita mengenal ada Putri Pembayun, yaitu
anak perempuan dari Prabu Brawijaya yang kemudian melahirkan atau menurunkan generasi Ki Ageng Kebu Kenongo, Ki Ageng Kebu Kanigoro hingga kemudian berdirinya Kerajaan Pajang. Itu yang dari Lajer Putri Mbarep atau Sulung ya, dan dikatakan di antara tiga yang tercatat dalam sejarah itu adalah beliau adalah anak sulung putri. Kemudian yang kedua adalah dari Raden Bondan Kejawan, dari Lajer Kakung. Dari Raden Bondan Kejawan ini kemudian menurunkan raja-raja di Mataram. Nah, ini kemudian sampai ada Ki Ageng Taruh, dan ini ya bisa dikatakan ini adalah cikal bakal dari atau besan dari Prabu Brawijaya V kalau bisa diistilahkan begitu zaman sekarang. Kemudian ada juga ya Prabu Batara Katong, itu kan putra Prabu Brawijaya V yang terkenal juga, tetapi kan di sini sebagai mungkin beda ibu. Jadi yang ada di Ponorogo, mungkin nanti suatu ketika kita akan maraksuan juga ke sana. Saya sudah 2 kali maraksuan Prabu Batara Katong. Kemudian saya lanjutkan untuk yang silsilah di sini. Nah, dari Raden Bondan Kejawan inilah garis Majapahit itu ada Lajer Kakung, karena Raden Bondan Kejawan merupakan menantu dari Eyang Ageng Taruh. Eyang Ageng Taruh mempunyai garwa bernama Eyang atau Dewi Nawangwulan, dan beliau itu adalah bidadari. Jadi beliau itu bukan entitasnya bukan seperti kita, tetapi derajat kemuliaannya lebih tinggi bidadari itu, dan asalnya memang dari Kahyangan. Mungkin bagi bukan pelaku spiritual yang sudah lama itu menyangka bahwa cerita tentang bidadari atau kadewatan itu ya seperti fiksi atau dongeng. Tapi bagi para pelaku spiritual yang sudah lama menekuni atau bagi orang-orang tertentu yang memang mempunyai talenta, itu bukan fiksi tapi itu fakta, betul-betul fakta. Nah, mungkin yang menjadi keanehan untuk generasi sekarang itu, masa iya orang manusia ya, orang seperti kita yang wadak fisik kok bisa mempunyai istri bidadari? Ya bisa saja, sangat bisa. Kalau spiritual kita sudah sampai itu akan menyaksikan ternyata memang benar-benar bisa. Apakah orang zaman sekarang masih ada? Ya tentunya masih ada. Siapa? Ya tidak tahu. Tapi yang jelas ada banyak. Nah, kemudian dari pernikahan antara Eyang Ageng Taruh Dewi Nawangwulan melahirkan seorang putri bernama Dewi Nawangsih yang kemudian diperistui oleh Raden Bondan Kejawan. Kalau kita mengurutkan dari Trah Widodari ini ke bawah lagi nanti ada Dewi Untari. Ini namanya sama, bukan? Namanya sama, tapi memang hampir sama esensinya. Nah, yang sekarang di mana Dewi Untari itu ya sekarang sebagai kalau yang saya saksikan sendiri itu beliau memang menjadi spirit yang paling tinggi yang menjaga di Gunung Lawu. Kemudian ada di bawahnya banyak sekali entitas gaib di sana. Ada Kiai Jalak atau Sunan Lawu, itu kan sebutan sebenarnya untuk abdi kinasih dari Prabu Brawijaya V yang waktu itu babat alas membukakan jalan setapak mendaki sampai ke menemukan puncak Hargodalem untuk moksa Prabu Brawijaya V. Ya waktu itu ditemani atau dikawal oleh pamomong beliau, 2 orang kembar, seorang spiritualis kembar yang bernama Eyang Sabdopalon dan Eyang Noyo Genggong. Nah, apakah Eyang Sabdopalon dan Noyo Genggong ini bangsa manusia? Ya kalau saya menyaksikan bukan bangsa manusia, tetapi entitasnya jauh lebih tinggi dari level derajat manusia. Tapi beliau itu adalah kadewatan. Nah, tapi beliau memang ditugaskan untuk menjadi pamomong Nungso Jawi atau manusia Jawa atau Nusantara. Jadi beliau juga bisa ngijowantah, menjadi wujud blegernya itu seperti kita manusia. Kalau dalam pewayangan ya itu mirip dengan simbol yang diperankan oleh Ki Lurah Semar Bodronoyo. Ki Lurah Semar itu kan dewa pengawak manungso atau dewa yang berbadan manusia. Beda, ini kebalikan dengan Baladewa atau Prabu Kresna, itu kan manusia yang pengawak dewa. Jadi manusia yang badannya menyerupai dewa. Tapi kalau Lurah Semar dalam cerita pewayangan itu merupakan dewa yang harus turun ke bumi untuk suatu tugas besar. Demikian pula dalam jagat nyata,
Saya sebut nyata karena saya menyaksikan sendiri, bukan halusinasi, bukan imajinasi, dongeng, apalagi fiksi. Adalah Eyang Sabdo Palon dan Noyodinggo. Itu memang sebagai dewa yang ditugaskan untuk turun ke jagat Nusantara ini untuk menjadi pamomong Nusantara ini dan menjalankan tugas sesuai dengan yang dititahkan dari siapa? Ya dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang itu siapa? Ya Gusti Kang Akarya Jagat, atau Tuhan yang Maha Kuasa, atau Spirit of the Universe, atau roh jagat agung. Kalau kita kan punya roh jagat kecil, sukmo. Tuhan dalam diri kita itu apa? Kalau dalam agama pasti sering dengar, tapi dalam wujud konkret dalam spiritual Jawa ditunjukkan secara real bahwa Tuhan yang ada dalam diri kita itu adalah sukmo sejati kita. Spirit of the microcosmos kita itu ya sukmo sejati, itu yang tidak lain adalah pancaran Tuhan dalam diri. Sedangkan diri kita ini kan mikrokosmos, jagat cilik, bagian dari jagat besar. Ya, tata cara mekanismenya, susunannya, sistematikanya mirip dengan jagat besar. Elemen-elemennya juga ada semua, antara jagat besar dan jagat kecil kita ada semua yang similar. Maka kalau jagat kecil saja diri kita punya roh, punya sukmo sejati, maka jagat besar itu pun tentu saja punya sukmo, yaitu yang disebut roh atau sukmo jagat agung. Nah, itulah esensi dari Tuhan. Monggo terserah panjenengan mau memberikan nama yang baru untuk beliau juga bebas. Oh, sekarang saya mau ngarang cerita atau mau bikin nama unik untuk roh jagat agung itu dengan sebutan khusus yang untuk saya terapkan untuk saya sendiri, monggo, tidak masalah. Karena dalam spiritual Jawa itu pun juga Tuhan nggak pernah memberi nama untuk dirinya sendiri kan begitu. Yang memberi nama ya kreativitas. Sejak kapan? Ini kita bicara dalam spiritual Jawa nih. Sejak kapan Tuhan punya nama? Ya kalau dalam spiritual Jawa ya sejak huruf itu ditemukan. Saat huruf ditemukan, bahasa manusia ditemukan, maka manusia punya kreativitas untuk memberi nama. Entah mau dinamai Yahweh, Yehovah, Wangala, Brahman atau apapun, monggo terserah, itu masing-masing punya kreativitas. Jadi kita saling menghargai. Nah, sebelum ada huruf dan bahasa manusia, cara manusia menyebut Tuhan itu apa? Ya tentu saja dengan lukisan-lukisan, simbol-simbol atau lambang. Makanya dulu jauh sebelum ada bahasa dan apa namanya huruf, itu ya yang ada itu ya peninggalan purba itu ada yang namanya gambar-gambar atau lambang-lambang itu yang merepresentasikan keberadaan Tuhan. Itu ya, ini perkembangan spiritual. Kita kembali ke ini sampai melebar ke sini karena kita menyentuh Lawu ya. Kalau Lawu itu karena kan sumber spirit di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, salah satunya Gunung Lawu selain Semeru. Kalau sekali menyentuh Gunung Lawu ya sudah, omongannya bisa nggak terkendali melebar kemana-mana seperti ini tadi. Busik ngomong soal Yun Pangapunten, saya tarik kembali ke yang ini, Dewi Utari. Itu karena salah satu entitas penguasa di sana yang kemudian menurunkan lagi keturunan berikutnya merupakan yang bernama Dewi Nawangsari, di mana ya ada suatu tempat. Nah, kemudian ada cerita yang perlu saya sampaikan di sini ya. Tadi sudah saya buat di sana juga, saya jelaskan tentang keberadaan Sendang Bidadari. Bahwa dulu yang Ageng Tarub itu kan Ki Joko Tarub itu melihat ada bidadari yang sedang turun ke telaga untuk mandi. Ada 5 bidadari mengenakan pakaian merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru, putih. Nah, yang paling cantik itu yang pakaiannya merah. Kemudian Ki Joko Tarub memilih yang mengenakan selendang warna merah karena memang yang paling cantik. Dan waktu itu ya beliaulah yang Dewi Nawangwulan. Waktu itu usianya masih remaja. Monggo sambil minum, monggo ada minumnya enggak tadi? Ini saya singkat cerita, setelah Dewi Nawangwulan itu bisa balik lagi ke Kayangan karena selendangnya sudah ditemukan ada di bawah lumbung padi. Ada kejadian lagi, waktu sampai di Kayangan, yang Dewi Nawangwulan ini selendangnya
disembunyikan oleh salah satu bidadari, sehingga Eyang Dewi Nawangwulan harus kembali turun ke bumi. Tapi di waktu kemudian konangan, jadi akhirnya ketahuan siapa yang menyembunyikan. Ternyata bukan Eyang Nawangwulan yang menghilangkan sendiri, tetapi ada bidadari lain yang menyembunyikan karena mungkin jealous akan kecantikannya. Ini saya heran, ternyata di dalam kehidupan bidadari kok ya masih ada rasa iri seperti itu. Saya pikir sudah, tapi ternyata hukumannya berat, bukan seperti kehidupan di bumi ini ya, masih bisa dinego. Setelah ketahuan siapa yang menyembunyikan selendang Eyang Dewi Nawangwulan, nah bidadari itu kemudian diturunkan ke bumi, dihukum, dikunci dalam satu candi. Nah, ini saya akan cerita. Di Jogja itu ada Candi Abang, ada Candi Ijo, ada Ratu Boko. Nah, Candi Ijo itu nggak jauh dari Ratu Boko. Saya tuh selalu penasaran sekali dengan yang namanya Candi Ijo. Masa ini orang Jogja deket gitu belum pernah ke Candi Ijo. Saya ngajak istri saya, ayo kita main sana. Walaupun nggak mood, tapi kok penasaran, mumpung sudah sampai di tebing Breksi, tinggal naik sedikit sudah sampai Candi Ijo. Kita rencananya memang semula itu mau masuk ke Candi Ijo itu, mau lihatlah kan kalau di gambar di foto itu indah sekali, apalagi pas lagi sunset. Nah pada saat itu saya mau masuk ke tempat parkir itu, kok ini nggak enak banget, ini ada sesuatu yang nggak enak banget. Akhirnya saya nggak jadi, padahal Candi Ijo sudah di samping kiri, tempat parkir samping kanan, saya lurus saja dulu. Tapi saya saking penasarannya, ada apa sih? Karena istri saya juga nggak mau banget, nggak mau aku masuk, nggak enak banget, nggak mau, udah terus saja. Nah waktu itu justru makin penasaran saya, ada apa itu? Ada hantunya, kok mosok ono gendruwo nih, kan aneh itu kan. Nah ono pocongannya malah iso ditarik taline ben sugih ngene. Wis tau Mas ya. Baru pocongannya ngacir, boro-boro narik tali. Saya akhirnya maksa diri untuk parkir sedikit di atas candi itu, kan ada tanah yang agak lapang, saya parkir pinggir jalan. Apa yang terjadi? Ya ada leluhur itu yang ngusur, cepet pergilah, cepat pergi, tinggalkan sini. Ya sudah, pergi. Kita tanya, panjenengan dalam sinten kok ngusir-ngusir saya? Anda siapa kok ngusir-ngusir saya? Apa saya salah atau ada sesuatu yang lain? Nah beliau kemudian memperkenalkan diri bahwa dulu namanya Raden Surakso Lowo Ijo. Ya itu namanya, memperkenalkan diri. Jadi mungkin dulu pernah menjadi abdi dalem zaman dulu. Mungkin abdi dalem di candi itu juga, seperti yang Surakso Anggodo itu kan dulu abdi dalem, leluhur yang dulu abdi dalem di Candi Pawon. Pernah saya ke sana dan ketemu dengan beliau. Nah ini yang Surakso Lowo Ijo ini menceritakan kenapa saya nggak boleh di situ, terutama istrimu nggak boleh masuk. Saya tanya kenapa kok bisa begitu sih? Dos pundi larah-larahipun gledek pedalipun yang saged mekaten. Tegas kalau soalnya lebih nek rabi bedheke rahasianya. Hanya beliau menjawab. Jadi ceritanya begini. Dulu itulah bidadari yang menyembunyikan lendange Eyang Dewi Nawangwulan di penjara atau di kerangkeng di situ. Wong pantesan. Mula sak turun-turune ora pareng mlebu gitu. Enggak boleh masuk ke candi. Habis itu bener Eyang Dewi Nawangwulan tahu-tahu rawuh dari atas ya, kalau bidadari atau dewa itu dari atas, bukan kalau leluhur kan dari samping atau dari depan belakang. Kalau bidadari atau dewa itu memang vertikal, menegaskan, intinya membenarkan apa yang disampaikan oleh yang Surakso Lowo Ijo tadi. Ya sudah, berarti memang selama ini kami memang sensornya sudah ada, nggak boleh masuk. Ini ada kejadian unik, kalau pernah melihat videonya Mas Patrick yang orang Belgia bule yang pinter Jawa itu yang di video saya. Itu waktu itu pernah dari sana ngajak teman-temannya dari bule dari Prancis. Habis ke sana itu begitu pulang ini, wah nggak enak, semua badan nggak enak, bawaannya marah tapi lemes. Terus dia ke rumah, kenapa saya barusan dari Candi Ijo begini-begini? Oh ya pantas, kamu menyerap energinya itu, karena ya akhirnya saya ceritain seperti itu lagi. Gimana cara melunturnya? Ya sudah,
kamu Mas kan sering kali ke Pantai Ngubaran, ke ada petilasan ini apa, Pangeran Pandang Sawas yang Prabu Brawijaya V. Yang terakhir itu kan ada petilasan di Pantai Ngubaran Gunung Kidul. Nah di situ ada tok atau air yang keluar dari dalam sungai kemudian bercampur air laut, jadi seperti sendang agak bergumpal-gumpal. Nah di situ sering kali untuk acara purifikasi atau melukat atau mensucikan diri. Tapi kalau panjenengan yang sering mudah melihat jangan kaget, jangan takut, karena di situ banyak roh apa arwah-arwah yang memang masih nyangkut belum bisa menembus keabadian, itu banyak yang mandi di situ, mungkin ya berusaha untuk mensucikan diri. Nah, udah coba melukat aja di situ. Nanti mudah-mudahan setelah melukat ke sana akhirnya badannya segar kembali. Itu sampai 3 hari Mas. Nah, itu ya sekilas cerita. Yang ini saya cerita sampai ke Candi Ijo karena memang ada kaitannya cerita dari sini. Saya yakin kalau panjenengan semua itu nanti melakukan atau kegemarannya seperti saya, sering mengunjungi kuburan ya, terus kita sering melakukan sembah bakti, mengaturkan bakti kepada leluhur dari rumah berupa pisungsung ya, walaupun sekedar kopi teh tubruk ya, sebagai rasa hormat kita pada leluhur yang sudah mewariskan tanah, ilmu, darah, daging. Itu nanti panjenengan mungkin akan jadi ketagihan. Karena apa? Karena akan banyak pengalaman ya. Kalau selama ini mungkin pengalaman itu masih bersifat fisik atau dalam dimensi yang wadah atau fisik. Tapi nanti lama-lama itu panjenengan akan keluar dari dimensi fisik ini pengalamannya. Sedikit demi sedikit akan mulai merasakan, wah bersentuhan dengan yang gaib itu ternyata asik ya. Gitu. Oh nanti akan ketagihan. Ya sekarang yang testimoni yang melakukan bacaan weton, ya testimoni setelah melakukan bacaan weton itu kan panjenengan bisa melihat sendiri di komentar itu ya. Selama pandemi dagangannya laris manis, tadinya cuma jual angkringan tuh siapa ya, ada nggak di sini ya? Jual angkringan begitu pandemi sudah tutup, nggak ada lagi. Begitu melakukan bacaan weton, dia akhirnya malah dipeseni untuk mensuplai angkringan di luar sana, dan sehari itu 500.000 itu pasti. Bahkan dia tidak punya modal, uangnya itu diberikan dulu. Jadi wis mendapatkan ini ya, kabejan, keberuntungan yang ganda. Itu hanya salah satu contoh. Banyak sekali yang DM juga ke saya itu testimoninya ya lucu-lucu tapi heboh gitu. Dan surprise rata-rata memang banyak sekali perubahan. Kenapa sih bacaan weton? Kan itu cuma sepele banget. Ya memang sepele. Dan kenapa saya sampai mengulang-ulang video tentang bacaan weton? Ya memang itu sepele, tetapi dadi gawe. Artinya apa? Siapa yang menyepelekan ya pasti kerepotan banget. Tapi yang melaksanakan nanti monggo silahkan dibuktikan sendiri, saya nggak usah perlu beri iklan ya, itu kan memang fakta. Tapi kenapa sih kok bacaan weton? Sebenarnya sudah saya singgung di video-video sebelumnya. Itu bacaan weton itu adalah kunci untuk mengaktifkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, baik fisik maupun metafisik. Yang metafisik itu apa? Ya semua pamomong kita. Pamomong kita itu ya ada kakang kawa di hari-hari, ada sedulur papat kiblat, ada guru sejati, sampai ke para leluhur semua. Melalui bacaan weton itulah itu merupakan aktivasi yang paling jos. Bukan melalui meditasi, semedi atau ritual yang lain, enggak. Ketemu sedulur papat kiblat, bersentuhan, interaksi itu ya kuncinya bacaan weton. Dulu saya kira ini hanya berlaku bagi orang Jawa. Ternyata apa? Ada teman-teman dari Batak, dari Kutai, dari mana itu melaksanakan, kok efeknya sama. Kok ternyata lintas suku bangsa ya. Kalau begitu saya ingin eksperimen. Kebetulan setiap tahun itu ada orang-orang dari Prancis dan Spanyol itu yang ke rumah untuk belajar. Dan ini ada salah satu yang sudah belajar, sudah cukup senior di Prancis, sudah punya murid yang banyak sekali. Nah di sana hebatnya itu rutin mengadakan bacaan weton. Jadi saya sering dikirim itu tumpeng, bikin nasi tumpeng. Tapi yang bikin bule-bule, kemudian yang doain juga bule-bule,
bahkan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, sekarang sudah melebar, bisa membantu orang-orang bule-bule Prancis yang lain. Saya tanya, gimana sih efeknya itu? Efeknya very good, sangat bagus, positif sekali dan bisa, karena orang sana kan rasional. Kalau melakukan tidak ada efeknya, nggak mau ngapain, wasting time lah, buang-buang biaya, buang-buang waktu kan, ngapain gini-gini kan. Tapi begitu melakukan, dia akan mencermati, karena orangnya rasional, jadi mencermati setiap kejadian dicatat. Jadi ada before afternya, ada sebelum sesudahnya apa yang terjadi, apa yang berubah, keberuntungan apa hari ini sebelum itu. Ini jadi mereka kadang gini, ini sebelum mulai pertama kali melakukan bacaan weton, dia menghitung keberuntungan yang bisa dihitung tiap hari berapa. Nanti setelah bacaan dihitung lagi, jadi rasional banget. Tapi justru itulah ya, kita udah ada wakilnya untuk meneliti secara matematis dari efektivitas bacaan weton itu ya dari teman-teman bule itu. Ya waktu itu ceritanya waktu awal-awal mereka ke Jogja untuk belajar, minta dibaca dari segi weton masing-masing. Ya sudah, saya minta tanggalnya semua. Kita lihat ya ada yang Selasa Kliwon ya. Yang dilalah yang Selasa Kliwon itu gampang kesurupan itu ya bener. Ternyata kok hampir sama ya. Terus yang Jumat Kliwon, yang ini kok karakternya hampir sama. Nah kemudian masing-masing coba kita baca. Ini yang wetonnya misalnya yang Rebu Wage, karakternya begini, kelebihan, kelemahan dan ini. Terus kita tanya bagaimana? 90%. Ada lagi yang 99%. Tapi rata-rata di atas 90%. Nah dari situlah mereka terkesima, makin penasaran dengan ilmu Jawa. Ceritanya begitu. Dan pertanyaan mereka itu simpel dan cerdas. Kenapa hitungan neptu atau weton mempunyai akurasi yang tinggi? Saya juga menjawab dengan simpel dan cerdas. Saya nggak mau kalah goblok. Karena siklus Jawa yang digunakan Jawa itu yang paling rumit sedunia, yang paling banyak melibatkan siklus dari menit jam sampai padangon siklus 150 tahun. Jadi kemungkinan akurasinya pasti lebih tinggi. Kalau begitu saya jadi orang Jawa, ya udah hidungnya dibikin pesek. Nggak bisa gitu ya. Ya cuma nama aja kayak Mas Patrik itu, kalau di sana itu Patrik, begitu di Jawa saya jadi Petro. Ini bukan apa ya, saya cerita seperti ini bukan ngoyo-woro, tapi ini memang fakta bahwa saya mengajak sedulur-sedulur bahwa memahami sakjane ilmu Jawa itu kan ilmu kasus nyata, ilmu berdasarkan fakta. Jadi ya unsur kliniknya sebenarnya tidak ada. Kalau ada makanan-makanan seperti ini, wah bikin saji, loh, aduh untuk makan setan dengan kok setan piye to, wong yang nyuwun saja yang jelas yang nawang wulan, yang ageng taruh, beliau ada blegere kok disebut setan wulan. Ini kalau masih ada yang penasaran misalnya kenapa membawa bunga, ya kalau bawa truk berat ya. Jadi gini ya, kenapa membawa bunga? Bunga itu kan ada, coba kalau panjenengan membuka arti atau makna bunga. Saya sudah nulis sebenarnya di blog, monggo nanti bisa dilihat lagi. Misalnya kantil itu doa supaya kumantil. Yang kumantil apa? Ya sawab pengestu leluhur. Ya doa kita nyuwun supaya leluhur itu semua amal kebaikannya menempatkan beliau di tataran kemuliaan sejati. Mawar ben tawar, tawar opone ya semua yang negatif yang bisa racunkan. Jadi masing-masing ada, monggo nanti bisa dibuka lagi kalau saya jelaskan satu-satu nanti kalau lama. Tapi yang jelas makna bunga itulah yang membuat kita ini selalu mengaturkan bunga taman. Dan melalui bunga ini pula leluhur itu bisa menjadikan bunga ini menjadi media. Misalnya leluhur memiliki sesuatu ramuan, jamu atau obat yang untuk, oh ini panjangan, misalnya nanti ada yang sakit ada apa ya, yang saya sakit di sebelah sini udah lama nggak sembuh-sembuh, ke matur saja, sampaikan saja, siapa tahu nanti beliau berkenan untuk memberikan obat. Nanti biasanya bunga ini juga menjadi media, jadi leluhur bisa memberikan obat racikan kuno dan lain-lain itu melalui bunga ini. Ya makanya ada bunga yang bisa dilorot untuk kemudian direbus
nanti untuk mandi airnya itu juga bisa. Atau cukup bunganya digosok-gosokkan pakai telapak tangan, kemudian digorengkan ke tempat-tempat yang sakit, itu juga bisa. Banyak kan yang seperti yang di yang Ageng Giring itu kan jago pengobatan ya, khusus kalau ke sana ya hari Rabu itu hari yang paling bagus untuk cari obat atau Jambi itu, seperti itu. Kemudian ada falsafah, kalau itu tadi manfaat realnya, manfaat konkret. Kemudian ada filosofinya juga, bahwa dengan adanya sekar arum gondo arum itu kita harus selalu menjadi orang yang menebarkan bau aroma yang harum. Untuk apa? Untuk kehidupan kepada seluruh makhluk, jangan hanya kepada sesama wong Jawa, hanya kepada sesama orang yang satu keyakinan, tapi jangan pandang dulu lah. Kita adopsi sifat Tuhan yang mau welas asih kepada seluruh makhluk, ya kan? Sampai makhluk yang kita nilai hina saja di hadapan Tuhan mungkin tidak hina, karena ya tetap diberikan nyawa dan hidup, termasuk makanan disediakan oleh Tuhan. Cobalah kita mengaplikasikan, mengadopsikan welas asih, sifat welas asih Tuhan itu ke dalam diri kita. Dengan demikian kita bisa belajar manunggaling kawula Gusti. Yang kita manunggalkan, kita satukan dalam diri kita itu apa? Ya sifatnya zat bumi. Gusti ingkang maha welas asih, ya kita jadi orang welas asih. Gusti ingkang maha kuwasa, ya kita kalau jadi orang kuwasa jangan menindas kekuasaan yang kita miliki untuk melindungi yang lemah. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Nanti sebelum kita kemudian kalau sana sudah kira-kira sudah rodok selo, nanti baru kita giliran marasuan. Kalau ada yang mau ditanyakan, pokoknya bertanyanya ini ya. Kalau kita kebetulan melihat yang namanya gendruwo apa-apa itu kan takut sekali sampai ke poyo-poyo. Tapi suatu ketika kita kangen dulu lihat lagi, itu pasti kita takutnya hanya waktu pertama kali kita lihat itu beneran duduk wel-welan sambil ini. Tapi setelah itu kok rakit kita neng kita rasakan kangen bener. Jangan takut. Bagaimanapun kalau rumah kita angker gitu, terus kita minta supaya aku yo katanya Mas Iwan, aku harus dhisik ning kene, aku ya kepengin manggon. Wis andum selamat yo padha dinggone sing rukun-rukun wae. Nyatanya istana hantunya Mas Iwan itu ya nggak ada ya sekarang ya Mas. Yang ada hanya istana hantune Mas Aris Bayu. Karena apa? Karena itu tadi terkenal angker banget. Itu mereka enggak punya kelebihan apa-apa. Nek Mas Iwan jelas kelebihan berat ya saya itu. Cuman dibilang awak dhewe padha-padha manggon. Kowe yo manggon dhisik, aku yo arep manggon. Pokoknya kerja sama wae, tidak saling mengganggu. Nyatanya tidak apa-apa. Kalau nanti minta tolong yang di TV itu 30 juta. Nah, 30 juta belum tentu, karena kalau yang namanya diusir dia bisa kok nyariin rumah baru kan yang mahal, lebih mahal dari 30 juta. Besok kalau rumahnya angker, kita aja yang diundang. Kalau kita murah kok. Kopi. Ya kalau nggak angker ya jangan angker. Ya. Kopi sama itu tadi yang ada apa rokok itu tadi. Ada yang ada kebul-kebul itu tadi. Itu sudah cukup. Itu banyak kita diundang sampai keluar negeri bersihin rumahnya. Ayo aku mau nek kon bersihin ya capek, suruh nyapu, nggak bilang itu. Ada punya mana, nggak ada apa-apanya. Mereka tetap ngeyel kalau di situ ada. Kalau itu ayo kita lihat sama-sama. Kalau nggak ada ya gimana lagi, memang nggak ada. Jadi kadang-kadang kita itu harus menikmati sesuatu yang dibilang orang itu angker, dibilang itu, kalau kita hanya selalu berperilaku welas asih itu yang namanya angker itu sudah tidak ada lagi. Sekarang padang jinglang ini. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita membaca silsilah di sini maupun nanti di
Eyang Ageng Selo itu memang membuat silsilahnya patung belajar. Silsilah leluhur itu kalau kita lihat kacau balau, apalagi di sana ya di Ki Ageng Selo itu silsilahnya lebih kacau lagi karena di sana ada gambar-gambar yang serba terbalik. Misalnya raja ini itu ternyata yang diambil itu Raja Mangkunegoro yang keempat. Kita kan hafal wajah-wajah gambar-gambar raja. Nah itu di silsilah itu wah kacau balau. Dan di situ terkesan memang ya saya tanya Pak ini yang membuat siapa? Ya ternyata yang membuat Juru Kunci sekarang. Dan kalau silsilah di sini pun saya tanya yang membuat siapa? Ya tentunya ya ini ada saya bacanya ada bau-bau apa ya aroma kekuasaan juga di sini, aroma politik juga. Karena kalau saya tanya langsung pada beliau cerita, yang menolak panjenengan dalam menikah kasih apakah Anda ini keturunan dari Timur Tengah? Ya, uang Jawa Tulen. Jadi dengan seperti itu saya sudah paham. Jadi kalau ada nama-nama, misalnya saya pernah menelusuri nama ada makam Syekh Maulana Maghribi di Parangkusumo di Bukit. Ternyata beliau itu aslinya bukan itu namanya, karena beliau itu masih putra Prabu Brawijaya. Nah ini ada dua kemungkinan kenapa nama-nama itu memakai nama-nama seperti bahasa Arab seperti itu, karena kondisi waktu itu ya setelah Majapahit itu surut, kemudian kan ada semacam ya yang terjadi hampir mirip seperti yang terjadi sekarang ya. Semua yang berbau Jawa itu kemudian mungkin sengaja untuk dihilangkan. Nah kemudian ada juga upaya yang sebenarnya bukan menghilangkan tetapi menyamarkan supaya tidak dilenyapkan. Maka makam-makam leluhur yang memang asli Jawa itu kemudian diberikan tulisan ngapunten ya, tulisan Arab dan nama Arab. Jadi kita harus bijaksana dalam melihat konteks sejarah pada waktu itu, karena adanya pertarungan kekuasaan, ada pertarungan politik, maka menimbulkan hal sedemikian rupa. Jadi kalau ada kita membaca silsilah leluhur harus bijaksana, dan saya hanya bisa menyarankan pada sedulur semua jangan cilik hati, jangan berkecil hati jadi wong Jawa, karena panjenengan semua itu sebenarnya sudah punya leluhur yang hebat sekali, luar biasa sekali. Dan leluhur kita ini adalah salah satu ras terbesar di dunia. Salah satu ras terbesar di dunia yaitu ras Sawo Matang. Cikal bakalnya siapa? Cikal bakalnya itu ya Pithecanthropus Paleojavanicus. Namanya juga Javanicus. Itu ada sejak yang tertua itu sejak 2 juta tahun lalu, yang modern, yang purba tapi modern itu sejak 800.000 tahun yang lalu. Jadi kita ini sebenarnya gen manusia yang sudah senior banget menghuni planet bumi sebenarnya. Ada 5 ras. Salah satu ras terbesar itu ya ras Sawo Matang kita ini. Jadi jangan pernah kita merasa wah kita itu keturunannya nggak karuan, campur aduk, dan wah nggak tahu lah, mungkin pendatang dari Yunan atau apa ya. Kalau dalam sejarah kan ngawurnya banyak itu, ada banyak kepentingan juga sejarah itu. Tapi saya yakin suatu ketika itu, suatu saat nanti pasti semua itu akan mudah terungkap dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi ya. Seperti juga kita tahu ada Profesor Dos Santos dari Brasil yang melakukan penelitian mencari di manakah jejak benua Atlantis peradaban yang sangat maju di zaman sebelum Masehi, seperti yang pernah disebutkan oleh filsuf Yunani Plato dan Socrates muridnya itu berada di mana. Nah ternyata Dos Santos itu sudah profesor doktor ya, jadi nggak main-main ilmunya. Itu menemukan jejak-jejak peradaban yang sangat maju itu justru ada di Nusantara. Nah ini yang tidak dikehendaki oleh orang-orang Eropa maupun Amerika, karena mereka kan selama ini punya apa ya, bahwa mereka lah itu manusia yang melahirkan peradaban-peradaban maju di dunia. Tapi kalau kemudian faktanya terungkap bahwa ternyata Nusantara inilah peradaban maju pertama kali ada di planet bumi, ya mereka malu kan, dan mereka nggak menghendaki. Makanya dengan berbagai macam cara itu ya penemuan-penemuan itu sebisa mungkin diminimalisir atau disembunyikan. Tapi nanti yang namanya fakta sejarah kan nggak bisa
tutup, nggak bisa disembunyikan, lama-lama juga akan terungkap. Seperti misalnya situs di Gunung Padang, begitu karbonnya digali, ini usianya sudah 25.000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 25.000. Dan itu ada bola-bola yang mengunci pintu-pintu itu, ya siapa yang membuat? Kalau bikinan makhluk halus nggak seperti itu jelas hasil karya tangan manusia. Itu baru kita bicara ya. Belum lagi ada candi yang di Karawang itu yang 300 tahun sebelum Masehi juga ada. Jadi jangan kaget ya, nanti kalau fakta sejarah itu kemudian merombak pola pikir generasi penerus bangsa yang ada saat ini. Oh, ternyata sangat mengejutkan. Pasti akan terungkap. Ini aja orang baru terkejut oleh temuan situs-situs Majapahit di Jawa Timur. Barusan dikatakan bahwa itu fiktif. Begitu ada ungkapan seperti itu, ya dul semua. Jadi kita lihat ya, sekarang ini kita jangan jadi netizen, jangan jadi orang yang mudah terpancing emosi ya, dulu-dulu ya. Karena coba kita lihat, kadangkala kata-kata kalimat yang keluar dari orang yang begitu bencinya dengan Nusantara, dengan lokal wisdom, khususnya dengan wong Jawa. Tapi itulah sinyal positif sesuatu akan bangkit. Klepon saja ya di malah bakul klepon habis itu laris manis kan. Dan itu kan membawa keberuntungan besar bagi produsen klepon. Justru orang penasaran kan. Itu salah satu contoh yang sepele. Belum lagi situs-situs seperti janji yang disampaikan para leluhur bahwa nanti suatu ketika itu nanti situs itu akan memang dimunculkan oleh para leluhur. Caranya ya seperti ini. Ada orang yang dituntun untuk menemukan situs. Salah satunya mereka yang sering dituntun oleh leluhur itu ya sebenarnya ya para staf BPCB dan para arkeolog. Tapi kadang mereka enggak menyadari, dimudahkan. Ada juga yang melalui mimpi-mimpi seseorang yang kemudian suruh menggali suatu tempat, setelah digali menemukan baru dilaporkan ke BPBD. Dan sekarang sudah mulai terbukti. Dan itu nanti juga ke depan pasti akan membawa dampak kemakmuran untuk kita semua. Ketika kita mulai bakti kita kepada para leluhur, kepada Nusantara, kepada para pendiri perintis bangsa ini, dimulai dari kita sendiri di sini, maka panjenengan semuanya akan menjadi generasi penerus yang berada di garis start paling depan. Nanti kalau merasakan ngunduh anugerah lebih dulu, yaitu ya yang belakangan jangan meri, jangan ngiri. Ini panjenengan sudah membuktikan bahwa oh ya saya peduli dengan leluhur. Tapi inilah cikal bakal bahwa kejayaan kemakmuran Nusantara itu akan kembali itu ya kalau generasinya itu sudah tidak durhaka lagi pada para leluhur. Kalau generasinya sudah mulai berbakti pada para leluhurnya. Kacang tidak lupa kulitnya. Nanti disitulah awal mula dari kemakmuran. Jadi apa yang panjenengan lakukan ini tidak sia-sia. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi justru lebih dari itu, untuk kemakmuran bangsa, untuk kemakmuran Nusantara, bahkan untuk generasi penerus anak keturunan kita.
Eyang Ageng Tarub. Kula ingkang marasuwan dalaso sagung brayat ageng kepareng sepindah ngaturaken sembah pangabekti kula. Kepareng ngaturaken sekar setaman sekararum gondarum. Ugi sekar kandil rinunce bawang sebungkul. Ugi ngaturaken daharan arupi ketan iwak ingkang panjenengan kersakaken. Ingkang kaping kalih marasuwan kula mriki kaliyan sedaya para sederek-sederek ngaturaken agunging panuwun awit tansah kersa njangkung jambangi lampah kula lan ugi mboten supen kula nyuwun tambahing sawab donga tuwin pangestu Eyang Ageng Tarub. Marasuwan kula mriki ugi nuwun mugi sedaya ngamal kesaengan Eyang Ageng Tarub rikala tasih sugeng dumugi sapriki. Mugi saged lumantaraken pikantuk papan kamulyan ingkang sejati saengga tansah saged nyarirani piyambak njangkung jambangi ngayomi dhateng para putra wayah keturunan sedaya tuwin sederek-sederek sinten kemawon ingkang marasuwan mriki ngaturaken sembah pangabekti. Mugi menapa ingkang dados pangajab saged kinabulan dadi kang kaesti sembodo ingkang tansah sinedya lan mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu ingkang tinemu bondo lan bejo ingkang teka saking kersaning Gusti sinengkuyung jinurung kasengkaken dening para maluhur ingkang khusus wonten mriki Eyang Ageng Tarub lan ugi kula mugi tansah kula sak brayat kula sak keluarga anak-anak kula ingkang saged marasuwan menapa dene ingkang boten marasuwan lan sedaya sederek ingkang nyengkuyung nderek ulu bekti wonten pas pisuanan agung menika tansah pinaringan kanugrahan sawab berkah pangestu saking Eyang Ageng Tarub, Eyang Nawang Wulan saha sedaya para leluhur ingkang nderek sumaring. Ingkang salajengipun panuwun kula ngaturaken sekar pangkur padha kalih 12 padha 13 pangriptanipun Eyang Gusti Mangkunegara ingkang kaping sekawan mugi dados Amen.
suping rasa